wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori-teori pembelajaran dari behaviorisme hingga humanisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Proses belajar dan pembelajaran merupakan topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Berbagai teori belajar telah dikembangkan oleh para ahli untuk memahami dan menjelaskan fenomena belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar pertama, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme, serta menelaah aplikasi masing-masing teori dalam praktik pembelajarannya. Dan behaviorisme, jadi teori belajar pandangan behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut pandangan ini, belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya stimulus dan respon tanpa memperhatikan proses mental yang terjadi di dalam diri individu. Pengertian teori belajar pandangan kognitif. Teori belajar pandangan kognitif menekankan pada proses mental yang terjadi dalam diri individu saat belajar. Di pandangan ini, belajar melibatkan proses interaksi seperti persepsi, ingatan, pemikiran, dan pencarian masalah, sehingga perubahan perilaku yang terjadi merupakan hasil dari proses mental tersebut. Pengertian teori belajar pandangan konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru ke siswa, melainkan siswa harus aktif membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Pengertian teori belajar pandangan humanisme. Teori belajar humanistik menekankan pada pengertiannya pengalaman subjektif individu dan melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dalam pandangan humanistik, belajar adalah proses untuk menjadi diri sendiri secara utuh, mengembangkan potensi diri dan mencapai realisasi diri. Jenis-jenis belajar behaviorisme pertama yaitu teori kognitisme, teori klasik. Yang kedua teori peran. Yang ketiga teori belajar sosial. Hukum-hukum belajar behavioristik itu ada berdasarkan pengetahuan dan hukum akibat. Tokoh-tokoh dan teori yang berpijak pada behaviorisme itu yang pertama ada Ivan Love, yang kognitif, teori belajar penemuan dan menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Tahapan perkembangan kognitif berdasarkan usia anak, yaitu pertama tahap sensoris motoris, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap prafiksional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasi konkret, yaitu 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat tahap operasi formal, yaitu 11 sampai 15 tahun. Fungsi-fungsi mental terkait dengan hubungan sosial anak, yaitu ada asimilasi, yaitu mengintegrasikan pengalaman baru ke dalam skema kognitif. Yang kedua akomodasi, memodifikasi skema kognitif untuk menyesuaikan dengan pengalaman baru. Yang ketiga ekuilibrasi, yaitu menyeimbangkan asimilasi dan akomodasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Contoh kegiatan pembelajaran kognitif yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua pembelajaran penemuan. Yang ketiga pembelajaran berbasis proyek. Contoh tokoh-tokoh yang berpengaruh pada konstruktivisme yaitu ada Jean Piaget,
Yang kedua, Lev Vygotsky dan Jerome Bruner. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran konstruktivisme, yaitu pertama, belajar adalah proses aktif. Siswa harus lebih aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, belajar adalah proses sosial. Interaksi sosial dan kolaborasi merupakan peran penting dalam pembelajaran. Yang ketiga, belajar bergantung pada konteks. Pembelajaran harus relevan dengan konteks dan pengalaman siswa. Belajar adalah proses konstruktif. Siswa pemahaman untuk mengonstruksi pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengembangan sebelumnya. Yang kelima, belajar adalah proses reflektif. Siswa harus merefleksikan dan mengkritisi pemahaman mereka sendiri. Tokoh yang berpengaruh pada humanisme yaitu ada Abraham Maslow, ada Carl Rogers, dan Arthur Combs. Prinsip belajar dan pembelajaran humanisme. Prinsip belajar dan pembelajaran berdasarkan humanisme adalah berpusat pada siswa, menekankan pengembangan potensi diri dan memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan serta pengalaman individu. Bentuk pembelajaran humanisme. Bentuk pembelajaran humanisme mencakup pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis pengalaman, dan pembelajaran yang mendorong pengembangan potensi diri serta aktualisasi diri. Baik, kesimpulannya, teori behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dan stimulus respon, sementara teori humanistik berfokus pada pengembangan potensi diri dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Teori konstruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman, sedangkan teori kognitif menekankan proses mental internal dalam pembelajaran seperti persepsi, ingatan, dan pemecahan masalah.